Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Syahda Efelis Syahira dari jurusan Bimbingan dan Konseling Islam semester 6. Di sini saya izin untuk mewawancarai Teteh mengenai bimbingan karir. Silakan Teteh memperkenalkan diri dulu. Oke Teh, perkenalkan saya Gelbina Ranisa Sadikin. Sekarang di jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung dari semester 4. Oke, selama di semester 4 ini apakah berat atau gimana? Ya, kalau dibilang berat sih emang berat ya, cuman ya dijalani aja supaya ya memenuhi kewajiban lah. Selain itu apa mengikuti kegiatan dari luar? Iya, paling yang di organisasi ekstra, terus ikut juga volunteer sama persiapan magang kalau sekarang. Kalau misalkan dari cita-cita Teteh sendiri itu apa sih buat kedepannya? Kalau ditanya cita-cita sebenarnya yang pasti itu belum ada, cuman waktu dulu pernah berpikiran untuk menjadi hakim ya waktu SMP, nggak tahu kenapa tiba-tiba banget. Jadi dan sekarang juga kan jurusannya ada hukum-hukumnya, kayaknya emang mau dilanjutin ke situ dulu. Sekarang tuh. Iya. Oke. Nah, untuk bisa mengaitkan bimbingan karir ini dengan teori-teori tokoh yang ada di bimbingan karir. Iya. Nah, jadi mungkin yang pertanyaan pertama itu dari saya, seberapa besar faktor gaji atau penghasilan Teteh nanti untuk mempertimbangkan saat memilih karir? Menurut Teteh itu gimana? Kalau gaji ya penghasilan menurut saya itu hal yang paling penting ya untuk kita lihat bagaimana nanti kita kerja gitu. Karena pada dasarnya kita kerja karena kebutuhan juga. Jadi gaji dan penghasilan itu harus kita harus menitik beratkan gitu. Berapa nih nanti kita kalau jadi apapun itu pekerjaannya gajinya berapa dan worth it gak buat kita jalanin kayak gitu. Menurut saya penting sih kalau gaji sama penghasilan itu didapat. Kalau misalkan dari segi kebutuhan keamanannya nih, apakah Teteh mempertimbangkan stabilitas dan jaminan masa depan dalam memilih pekerjaan seperti asuransi, pensiun, ataupun yang lain-lainnya gitu? Oke, untuk keamanan di pekerja mungkin ya. Kayak kalau di pekerja itu BPJS Ketenagakerjaan. Pasti saya mikirnya itu hal-hal yang sangat penting karena itu kan kewajiban kita sebagai warga negara untuk mendapatkan hal-hal tersebut ya. Apalagi kan kita takutnya nggak tahu nih di kerjaan itu teh kita ngapain gitu. Kita takut ada musibah atau apapun itu. Jadi menurut saya sangat penting kalau memang ada hal-hal seperti asuransi gitu, BPJS dan yang lainnya. Untuk saya sangat penting. Apakah Teteh ingin dihargai atau diakui melalui pekerjaan yang Teteh lalui ini nih? Iya betul. Penghargaan kepada diri pribadi ya atau enggak ketika kita mencapai target gitu ya, apakah perlu dihargai? Menurut saya perlu. Soalnya kan itu sebagai motivasi buat kita nih kalau misalkan pekerja pasti kalau dihargai sama perusahaannya ataupun bos atasannya pasti akan senang gitu dan juga pekerjaan nantinya juga kita akan baik gitu, lebih baik. Terus kalau semisalkan nggak ada pun ya sebenarnya nggak masalah, cuman kan penghargaan itu lebih ke arah tambahan kepada diri kita pribadi gitu sih menurut saya. Dari segi kebutuhan sosialnya Teh, apakah lingkungan kerja yang nyaman dan hubungan sosial dengan rekan kerja penting buat Teteh? Lingkungan sosial ya. Berarti sosialnya gitu. Menurut saya sangat-sangat penting karena lingkungan itu di mana kita tempat bekerjanya, orang-orangnya seperti apa gitu. Tapi balik lagi kita di situ buat bekerja bukan cari teman aja. Memang bonusnya kerja adalah kita bisa mencari teman. Cuman harus bisa membedakan mana yang pribadi, mana yang emang buat sosialnya gitu. Jadi kalau misalkan lingkungannya pun toksik gitu, tapi mempengaruhi ke diri saya, mungkin saya langsung keluar ya. Kan karena bekerja di lingkungan yang gak nyaman itu benar-benar gak enak banget. Nah, kalau misalkan masih bisa saya tolerir gitu, ya mungkin saya tetap bertahan karena saya ingin bekerja, intinya seperti itu sih. Wawancaranya. Sekian, terima kasih. Iya, sama-sama Teh. Oke.